Di pagi yang cerah di lapangan sepak bola Universitas Indonesia di Depok, Ana merasa jantungnya berdegup kencang saat pelatih memanggilnya ke ruang ganti. "Ana, kamu tahu kan, ada rumor yang beredar," kata pelatih dengan suara tegas, matanya menusuk tajam. Ternyata Ina, saudara kembarnya sendiri, telah membocorkan rahasia terbesar Ana, bahwa dia menyukai perempuan, dan itu membuatnya kehilangan posisi sebagai kapten tim secara mendadak, meninggalkannya terpaku di bangku cadangan dengan rasa sakit yang membara. Ana menatap cermin di kamar mandi asrama, air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana bisa Ina melakukan ini? Mereka lahir bersama, tumbuh bersama di keluarga sederhana di Bandung, di mana ayah mereka adalah seorang guru agama yang ketat, dan ibu bekerja sebagai penjahit. Sejak kecil, Ana dan Ina seperti dua sisi mata uang. Ana yang tomboy, selalu di lapangan sepak bola, sementara Ina lebih eminin, rajin belajar dan membantu ibu. Tapi persaingan itu selalu ada, terutama sejak Ana terpilih sebagai kapten tim sepak bola wanita universitas. Ina yang juga bermain di tim tapi selalu cadangan, merasa terpinggirkan. "Kenapa selalu kamu yang dapat sorotan?" gumam Ina dalam hati suatu malam saat melihat Ana berbicara mesra dengan Lila di telepon. Lila adalah gadis yang membuat dunia Ana berubah. Mereka bertemu di kelas seni semester lalu. Lila, mahasiswi seni rupa berusia 22 tahun, dengan rambut pendek coklat kemasan dan senyum yang bisa mencairkan es. Ana ingat pertama kali mereka berciuman di taman kampus, di bawah pohon rindang saat hujan gerimis mulai turun. Itu adalah momen kebebasan bagi Ana, tapi juga awal dari ketakutan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi agama dan tradisi, mencintai sesama jenis bukanlah hal yang mudah diterima. Ana menyembunyikannya dari semua orang, termasuk Ina, tapi entah bagaimana Ina mengetahuinya. Mungkin dari melihat Ana dan Lila berpegangan tangan diam-diam, atau dari pesan yang tak sengaja terbaca. Keesokan harinya, setelah pengumuman bahwa Ana dicopot dari jabatan kapten, tim menjadi gaduh. Beberapa teman tim mendukungnya secara diam-diam, tapi yang lain berbisik-bisik. "Apa benar Ana seperti itu?" tanya salah satu pemain junior. Pelatih, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, yang dikenal konservatif, mengatakan keputusannya final. "Tim ini harus fokus pada prestasi, bukan drama pribadi," katanya di depan semua. Ana merasa dunia runtuh. Dia pulang ke Bandung akhir pekan itu, menghindari Ina yang juga pulang. Di rumah, ayah mereka, Pak Hadi, menyambut dengan pelukan hangat, tapi Ana bisa merasakan ketegangan. Ibu, Bu Sari, memasak sate ayam awrit mereka, tapi makan malam berlangsung dalam diam. Malam itu, Ana konfrontasi Ina di kamar mereka. "Kenapa kamu lakukan ini, Nak?" bisik Ana, suaranya gemetar. Ina duduk di tempat tidur, mata menunduk. "Kamu selalu dapat segalanya, Ana. Aku cuma ingin kesempatan. Pelatih bilang kalau kamu mundur, aku bisa gantikan posisimu." Air mata Ina mengalir. Itu adalah pengakuan yang menyakitkan. Ina bukan hanya iri, tapi juga takut. Dia tahu ayah mereka akan marah besar jika tahu tentang Ana, tapi dia memilih mengkhianati saudaranya untuk naik posisi. Ana merasa dikhianati, tapi juga bersalah. Apakah dia terlalu egois? Apakah mencintai Lila berarti mengorbankan keluarga dan tim? Kembali ke kampus, Ana menghindari Lila. "Kenapa kamu cuek?" tanya Lila saat mereka bertemu di kantin. Ana menceritakan semuanya, dan Lila memeluknya erat. "Kita bisa hadapi ini bersama," kata Lila. Tapi tekanan semakin berat. Teman-teman mulai menjauh, dan ada ancaman dari kelompok mahasiswa konservatif yang mendengar rumor. Ana merasa terpojok. Dia mempertimbangkan untuk berhenti dari tim, tapi sepak bola adalah hidupnya. Di latihan, dia melihat Ina mengenakan ban kapten, dan itu seperti pisau menusuk hati. Suatu hari, Pak Budi memanggil Ana lagi. "Aku dengar dari Ina, dan aku harus jaga reputasi tim.
Tapi kalau kamu bisa buktikan diri, mungkin ada kesempatan kedua. Ana mengangguk, tapi dalam hati dia ragu. Dia mulai berlatih sendirian di malam hari, di lapangan yang sepi. Lila sering menemani, membawa minum dan dukungan. Kamu kuat, anak. Jangan biarkan mereka denisikan siapa kamu. Tapi konflik internal Ana semakin dalam. Apakah dia harus pura-pura normal untuk keluarga? Atau hidup jujur dan bayar harganya? Di rumah, ayah mulai curiga. Kenapa kamu murung terus, anak? Tanyanya. Ina merasa bersalah, mulai menarik diri. Dia sadar keputusannya salah, tapi terlambat. Tim mulai kalah pertandingan kecil, dan Ina tak bisa mengendalikan tim seperti Ana. Tekanan dari masyarakat juga datang. Di media sosial, ada postingan anonim tentang pemain gay di tim UI, dan itu membuat sponsor ragu. Ana melihat semuanya dari jauh, merasa campur aduk antara marah dan kasihan. Akhirnya, Ana memutuskan untuk bicara dengan ayah. Di teras rumah di Bandung, di bawah langit malam penuh bintang, Ana berkata, "Ayah, aku suka perempuan." Pak Hadi terdiam lama, wajahnya memucat. "Itu dosa, nak. Kamu harus berubah." Ana menangis, tapi berdiri teguh. "Aku tak bisa ubah siapa aku, ayah." Itu adalah pilihan yang menyakitkan, membuat ayah menjauh sementara. Kembali ke tim, Ana mulai mendekati teman-teman lama. "Aku masih bagian dari tim ini," katanya. Beberapa mendukung, yang lain tidak. Tapi saat pertandingan besar mendekat, Ina cedera ringan dan pelatih terpaksa masukkan Ana kembali. Itu adalah awal dari perubahan. Ana berdiri di pinggir lapangan, napasnya tersengal setelah latihan intensi. Tim sedang mempersiapkan turnamen nasional di Jakarta, dan tekanan semakin tinggi. Ina dengan ban kapten masih di lengan, memimpin tapi terlihat goyah. Sejak Ana kembali sebagai pemain cadangan, dinamika tim berubah. Beberapa pemain mulai mendekati Ana lagi, berbisik dukungan. "Kami butuh kamu, Ana," kata Rina, kiper tim. Tapi Ina melihat itu sebagai ancaman. Malam itu, di asrama, Ina menghadang Ana. "Kamu mau ambil kembali posisiku?" tanyanya tajam. Ana menggeleng. "Aku cuma mau main bola, nak. Kamu yang mulai ini." Pertengkaran mereka memuncak, suara keras hingga teman sekamar mendengar. Ina menangis, "Aku takut kehilangan segalanya karena kamu." Lila menjadi penyangga Ana di tengah badai ini. Mereka bertemu di kai kecil dekat kampus, di mana Lila menggambar sketsa Ana. "Kamu cantik saat marah," goda Lila. Tapi Ana serius. "Bagaimana kalau kita ketahuan? Keluargaku, masyarakat." Lila memegang tangannya. "Kita hidup untuk diri sendiri, bukan untuk mereka." Tapi kata-kata itu tak cukup. Ana mulai membaca artikel tentang hak di Indonesia, tentang perjuangan komunitas di Yogyakarta dan Bali. Itu memberi harapan tapi juga ketakutan. Ada cerita tentang orang yang diusir keluarga, bahkan dianiaya. Di rumah, Bu Sari mulai bicara dengan Ana secara pribadi. "Ibu tahu, nak." Ina cerita. Ana terkejut. Bu Sari memeluknya. "Ibu tak paham sepenuhnya, tapi ibu sayang kamu." Itu adalah dukungan pertama dari keluarga, tapi ayah masih dingin. Pak Hadi mulai menghadiri kajian agama lebih sering, mencari jawaban. Ina melihat perubahan itu, merasa semakin bersalah. Dia mulai mempertanyakan keputusannya. "Apa aku salah?" gumamnya sendirian. Turnamen dimulai. Pertandingan pertama melawan tim dari Surabaya. Ina memimpin, tapi tim kalah 1-2. Kesalahan Ina di menit akhir membuat semua marah. Pelatih marah besar. "Kamu tak okus, Ina." Di ruang ganti, Ina menangis. Ana mendekat, "Biarkan aku bantu." Tapi Ina tolak. "Ini salahku, aku yang tanggung." Malam itu, Ina menelepon ayah. "Ayah, aku bohong. Ana tak pantas dicopot karena itu."
Pak Hadi terdiam, lalu marah. Kalian berdua bikin malu keluarga. Ana dan Lila menghabiskan malam berbicara di taman. Aku mau jujur pada semua, kata Ana. Lila mengangguk. Aku dukung. Tapi besoknya, rumor menyebar lebih luas. Ada demo kecil di kampus oleh kelompok anti-LGBT memprotes pengaruh buruk di tim sepak bola. Ana merasa terancam, tapi itu justru membangkitkan semangatnya. Dia mulai berlatih lebih keras, mengajak teman-teman yang mendukung. Pertandingan kedua melawan tim Bandung. Ina cedera lutut ringan dan pelatih masukkan Ana sebagai pengganti. Ana bermain brilian, asis 2 gol, tim menang 3-1. Sorak-sorai penonton membuat Ina iri tapi juga bangga. Setelah pertandingan, Ina bicara dengan Ana. Makan aku, Ana. Aku takut kehilangan ayah. Ana memeluknya. Kita saudara, Nak. Kita hadapi bersama. Tapi konflik belum selesai. Ayah datang ke Jakarta untuk bicara. Di hotel sederhana, dia bertemu Ana dan Ina. Aku tak bisa terima ini, katanya. Ana menjawab, ayah, ini bagian dari aku. Debat panjang penuh air mata. Ayah pergi dengan hati berat, tapi mulai membaca buku tentang psikologi. Tim lolos ke semi-final. Ana semakin diandalkan meski Ina masih kapten. Lila hadir di setiap pertandingan, memberikan dukungan diam tapi ada ancaman. Seorang teman tim mengancam bocorkan foto Ana dan Lila jika Ana ambil posisi Ina. Ana terkejut, itu adalah pengkhianatan baru. Kenapa, tanyanya. Teman itu bernama Maya, bilang aku tak setuju dengan gaya hidupmu. Ana merasa hancur, tapi memilih konfrontasi. Di depan tim, Ana bicara terbuka. Aku gay dan itu tak ubah kemampuanku main bola. Beberapa terkejut, yang lain dukung. Pelatih diam, tapi tak intervensi. Semi-final melawan tim kuat dari Medan. Skor imbang 2-2 hingga menit akhir. Ana cetak gol kemenangan dari tendangan bebas. Tim lolos ke final. Tapi setelah itu Maya bocorkan foto ke media sosial. Keesokan harinya berita menyebar, kapten tim UI terlibat skandal. Sponsor mundur, pelatih dipanggil rektor. Ana merasa dunia runtuh lagi. Lila memeluknya. Kita kuat. Ina berdiri di sisi Ana. Aku yang salah awalnya, aku akan dukung kamu. Keluarga datang, Bu Sari mendukung, ayah ragu tapi hadir. Final turnamen di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ribuan penonton termasuk keluarga Ana. Tim lawan dari Makassar, Aurit juara. Ana mulai sebagai starter, Ina kapten. Tapi tekanan dari luar, demo di luar stadion, polisi siaga. Ana merasa gugup, tapi Lila kirim pesan, kamu pahlawan. Pertandingan dimulai sengit. Lawan unggul 1-0 di babak pertama. Di ruang ganti Ina bicara, kita main untuk tim bukan rumor. Ana mengangguk, tapi dalam hati dia memikirkan ayah yang duduk di tribun. Babak kedua Ana assist gol penyama. Skor 1-1. Tapi Ina cedera lagi, harus diganti. Sebelum keluar, Ina berikan ban kapten ke Ana. Pimpin mereka, sis. Itu momen emosional, air mata Ina mengalir. Ana memimpin tim. Dia instruksikan formasi baru, memanatkan kecepatannya. Gol kedua datang dari sundulannya. 2-1. Penonton bergemuruh. Tapi lawan balas 2-2. Waktu tambahan, penalti. Ana ambil tendangan pertama, gol. Tim menang 4-3 di adu penalti. Kemenangan terbesar. Setelah pertandingan, Ana diwawancarai. Ini untuk semua yang percaya pada kesetaraan. Ayah mendekat, memeluknya. Aku bangga, nak. Makan ayah. Ina tersenyum, kita menang bersama. Tapi kemenangan itu datang dengan harga. Ana kehilangan beberapa teman, tapi dapat dukungan dari komunitas LB.
Lila dan Ana semakin dekat merencanakan masa depan. Ina belajar dari kesalahannya menjadi pendukung saudaranya. Beberapa bulan kemudian, Ana bicara di seminar tentang diskriminasi di olahraga. Pilihan kita tak denisikan kemampuan kita. Tapi masyarakat masih terbagi. Ada yang puji, ada yang kutuk. Kemenangan itu seperti mimpi, tapi realitas segera menyusul. Ana dan tim diundang ke acara nasional, tapi ada boikot dari kelompok konservatif. Di Twitter, #tolak di olahraga trending. Ana membacanya di ponsel, hati sakit. Lila bilang abaikan mereka. Tapi tak mudah. Di kampus, Ana dihadang oleh mahasiswa. Kamu rusak moral bangsa, teriak mereka. Ana balas tenang, aku cuma main bola. Keluarga juga berubah. Ayah mulai bicara terbuka dengan teman-temannya, meski sulit. Anakku tetap anakku, katanya. Bu Sari bergabung dengan kelompok ibu-ibu yang mendukung anak lebih. Ina sekarang cadangan lagi, tapi bahagia. Aku salah besar, Ana. Ma. Ana makan, tapi luka masih ada. Ana dan Lila memutuskan hidup bersama di apartemen kecil di Jakarta. Tapi tekanan sosial membuat Lila ragu. Bagaimana kalau keluargaku tahu? Keluarga Lila di Bali lebih liberal tapi tetap tradisional. Lila cerita pada ibunya dan reaksinya campur, dukung tapi khawatir. Hati-hati, nak. Suatu hari pelatih panggil Ana. Kamu bisa jadi kapten permanen tapi harus rendah profil soal pribadimu. Ana tolak. Aku tak sembunyi lagi. Itu pilihan berani tapi berisiko. Tim mulai terpecah, beberapa dukung, yang lain mundur. Maya, pengkhianat, minta maaf. Aku takut, Ana. Ana makan tapi tak percaya lagi. Konflik puncak datang saat turnamen internasional di Singapura. Ana terpilih, tapi Isa ditolak karena masalah moral dari rumor. Ana marah, tapi berjuang lewat pengacara. Akhirnya lolos, tapi dengan syarat. Di sana, Ana bertemu atlet lain, mendapat inspirasi. Kembali, Ana bicara dengan ayah lagi. Ayah, apakah aku salah? Ayah jawab, tidak, nak. Ayah yang salah tak paham dulu. Itu adalah rekonsiliasi. Lila usul nikah di luar negeri, tapi Ana ragu. Indonesia belum siap. Mereka pilih hidup jujur, meski sulit. Hidup pasca kemenangan penuh liku. Ana jadi ikon, diundang talk show. Di salah satu acara DIP nasional, dia debat dengan tokoh agama. Cinta tak salah, katanya. Lawannya balas, itu bertentangan norma. Debat sengit, tapi Ana menang hati penonton. Tapi ada pengorbanan. Ina kehilangan beasiswa karena asosiasi dengan Ana, tapi dia terima. Ini harga kebenaran. Keluarga mereka pindah ke Jakarta untuk dukung. Ana dan Lila hadapi tantangan pribadi. Lila dapat tawaran kerja di Bali, tapi tolak demi Ana. Kita bersama. Tapi ada momen keraguan, Ana lihat Lila menangis sendirian. Apakah ini layak, tanya Lila. Ana jawab, ya, karena cinta kita nyata. Akhirnya, Ana pimpin tim ke kejuaraan Asia. Di Inal, melawan tim Thailand. Skor ketat, Ana cetak gol penentu. Kemenangan lagi. Tapi kali ini, dia dedikasikan untuk Ina, Lila, dan ayah. Setelah itu, Ana renungkan semuanya. Pengkhianatan, pengampunan, perjuangan. Apakah semua ini benar? Apakah mengkhianati saudara demi ambisi pribadi pernah bisa dibenarkan?